Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan malam ke-24, walaupun bukan malam ganjil, tidak mengurangi kegembiraan kita, diantaranya karena kehadiran keluarga kita. Sebagian mungkin tahu, sebagian kata Bapak Nazahan Hadi. Beliau ini menyambung silaturahmi kita dengan penghuni tetap aja, biasanya duduk di sebelah situ, Bapak almarhum Abdul Hakim Arif Rahman Hakim ya, walaupun bernama Hakim, beliau biasanya dipanggil Hakim. Ada selisih antara sedikit, jadi demikian. Dan pelajaran buat kita diantaranya Haji Sakrani semalam, mana Bapak yang duduk situ aja. Artinya keberadaan beliau waktu itu menjadi salah satu ciri khas, dan ciri khas itulah yang diinginkan ada pada setiap muslim. Ciri khasnya ada di balai, artinya jamaah tetap. Dan kita bersenang hati bahwa anak beliau berkesempatan menyisakan di antara waktu sibuknya sebagai kepala puskesmas di mana? Mudasnakan, asalnya di Pasar Sabtu. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah di An-Najah ini kan menurunkan banyak pejabat ini. Jadi ada keturunan itu Pak Aini jadi dosen di Unlam, anak kami. Kemudian ada kaminya. Ada yang di Camat, yang di mana? Besotan anak Pak Masudi. Kemudian ini anak Bapak Sahur. Kemudian ya sampai sekarang. Nah, di antaranya berkesempatan hadir di sini. Dan jamaah kita saat ini pun TNI kan ada, itu Bapak. Alhamdulillah lengkap. Nah, mudah-mudahan ini dan halus-halus ini kan akan menjadi pejabat besar juga selanjutnya. Ibu sekalian, semalam waktu ulun minta jadwal lawan Pak Hadi ini, ulun berpesan karena bila jadwalnya lah bahwa keluargaan bertahan acara ini mencari waitin ada datang ya, ada waktu palak enak. Habis itu yang lain tetap kenapa aja karena enak itu kan karena puasa ditinjau dari kesehatan macam-macam. Sekian orang masuk Islam karena penemuan kesehatan bersinggungan dengan agama Islam yang kita cintai ini, dan seterusnya. Bapak sekalian, ikut saja dan belum ingin jadikan pengantar. Sebenarnya petugas imamnya beliau juga sini nih. Cuma biasanya sini Al-Baqarah lawan Ali Imran bisa panjang benar. Jadi terpaksa ambil dengan pilihan yang pendek-pendek, akhirnya gas terus. Demikian kepada beliau waktu tempat bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang pembukaannya adalah panjang, jadi ulun kada panjang lagi. Alhamdulillah ulun kalau pulang ke sini lahir ulun halus dulu ini. Masalah arwah saja dulu. Jadi kembali lagi bernostalgia alhamdulillah. Sampai ulun rasanya SMA nya kuliah hari tapi kasih negerinya kuliah sampai pegawai dari tapi makanya di LGF terunggulan-ulang jadinya. Jadi ulun langsung aja ada banyak pembukaan. Jadi kayak ini puasa itu kan tujuannya takwa.
tapi sehatnya bonus tuh sehatnya itu bonus. Kayak apa? Jadi orang disuruh balaper tapi jadi sehat mau ya biasanya. Nah ini pada saat lapar, energi kan belum lapar, makan itu pada saat sahur kita tuh kayak apa aja banyaknya makan pada saat sahur itu makanan kita tuh habis dicerna sampai energinya tuh habis itu paling lawas 8 jam itu sudah habis. 8 jam, 6 sampai 8 jam biasanya habis. Itu biasa hibak-hibaknya baru dimakan, belum makan itu habis tetap. Jadi sebenarnya sahur itu secukupnya aja, kada perlu sebanyak-banyak menghibaki baru karena mau kita hibak karena akhirnya sembahyang subuh kita jadinya terganggu dengan kondisi baru dihibakan. Nah, jadi sebenarnya puasa itu memang mengurangi makan. Nah saya 3 kali, nah rata-rata jadi 2 kali. Itu bertujuan supaya dalam waktu kita tuh rasanya puasa sekitar kalau daerah kita sekitar 14 jam. Jadi kalau kita hitung 6 sampai 8 jam itu sekitar jam 1 sampai jam 1 itu sudah habis semua. Sudah habis makanan. Sudah habis energinya. Nah, pada saat habis nang jatah kita namanya sahur itu habis, itu nang akan dipakai energinya itu energi cadangan. Salah satunya lemak nadi di dalam perut bisa lemak, bisa juga karena yang lain itu protein, bisa protein yang tersimpan bisa. Dan yang paling mengolah sehat itu adalah pada saat kita lapar energi kita habis itu sel-sel kita merusak, hendak mati atau segala macam itu diperbaiki, rusak diperbaiki, nang hendak mati atau kada baik lagi itu biasanya diolah jadi energi. Itu yang mengolah kita sehat. Nah, itu yang mengolah kita sehat jadinya. Jadi ngerti auto pagi kan, memakan bagian sel-sel tubuh kita seorang yang kada baik lagi. Nah itu jadinya kalau itu habis dimakannya jadi sel-sel baru, sel-sel baik semuaan. Itu mengolah kita sehat. Nah kedua, organ-organ dalam kita itu biasa bekerja 24 jam. Contohnya yang paling urgent, yang paling penting itu salah satunya yang paling nyata itu ginjal. Ginjal itu pada saat kita puasa itu porsi galiannya berkurang. Kenapa jadi berkurang? Yang pertama, ginjal itu memproses atau membuang racun dari dalam awak kita tuh lewat benyu. Makanya kadang-kadang perlu banyak benyu supaya orang itu sehat. 8 gelas atau sekitar 2 liter lah sehari itu minum. Kayak apa ceritanya? Benyu kurang diminum, ginjal itu sehat. Nah jadi pada saat puasa ginjal itu akan mengolah, ini menahan benyu, ada terlalu banyaknya mengeluarkan benyu, ditahannya sedikit. Karena biasanya kalau kita dalam kondisi normal pada puasa, ginjal itu akan menyaring benyu dari awak kita itu, lalu sisanya yang berupa kada baiknya toksin atau segala macam garam dan sebagainya itu dikeluarkan lewat benyu kami lewat keringat bebaluhan. Bila kita tuh banyak makan pina masin-masin apa segala macam atau berlemak itu makanya awak pina dikit kadang-kadang karena dibuang. Dan musuhnya ginjal tuh yang utama tuh lemak dan garam. Jadi kita tuh yang terlalu banyak makan telurnya masin-masin lawan yang lemak-lemak. Nah itu jadi kenapa juga jadi sehat, karena meskipun organ dalam kita tuh bekerja sudah autopilotnya begitu seorang nggak ada perlu diperintah, cuma tetap terkoordinasi lawan otak. Jadi pada saat kita berniat, kalau istilah agamanya kita berniat, cuma kalau istilah medisnya kita tuh sudah berencanakan puasa esok. Artinya kita tuh esok itu direncanakan kada makan seharian. Nah sesuatu yang kita rencanakan itu artinya contohnya lambung itu kada tapi banyak memproduksi asam lambung. Lalu orang yang puasa biasanya mahnya apa? Karena memang sudah kalau diatur oleh otak ini kada banyak, kita kan perlu memproduksi asam lambung banyak-banyak karena sekali belum makan karena tidak diproses banyak kada makan.
Makanya jangan sampai berniat nih kita bilangnya tahan kayaknya benang berarus bilangnya kata tahan kayaknya bukanya anak menitnya itu niat kan aja sampai buka sampai sore. Jadi jangan sampai kita tuh berpikir nih kita bolehnya bertahan jadi tahan kalau bertahan karena ini sesuatu akan organ dalam kita itu akan berhubungan otot kita ya. Jadi selanjutnya selain bersahur secukupnya aja, makanan memang harus kurangi kan puasa. Nah kedua berbuka itu menurut penelitian orang hanya orang baca meskipun jadinya gorengan tempat sehat, cuma saat ini ternyata gorengan itu menjadi salah satu pilihan utama orang berbuka puasa saat ini. Iya, jadi kayak ini sepiring nasi itu kalorinya itu sekitar 200 sampai 250 kalori sepiring nasi itu nah. Sedangkan gorengan itu, sebutin gorengan itu kalorinya 100 sampai 150. Jadi dua buting gorengan kita memakan itu sudah 200 sampai 300 kalori itu sudah menyamai atau lebih dari sepiring nasi. Nah, gorengan itu sebenarnya yang mengolahkan sehat rata-rata yang pertama adalah kalorinya kekenalan. Ini tambah belum makan nasi. Nah, kedua kadang-kadang kita gorengan itu rancak menukar. Menukar itu yang mengolahkan sehat, manyangannya pakai minyak yang ditambahinya kan digantinya bilanya bak orang ditambahi minyak itu sepengetahuan ulun minyak itu yang sehat itu 2 kali aja bisa ngatu sudah kada terlalu sehat lagi. Bahasa kami kesehatan mengarahnya minyak jadi lemak trans dengarnya itu bisa memicu kanker, bisa memicu kanker bilanya lemak trans. Jadi munnya hendak ulah juga nih munnya hendak juga menukar jangan terlalu rancak. Hendak rancak gue udah seorang aja di rumah udah aja di rumah. Nah jadi jangan terlalu rancak. Jadi makan itu jangan gorengan. Nah yang kadang dikurangi itu adalah minum itu tetap 8 gelas sehari. Jadi usahakan kayak jadi membaginya itu berbuka itu 2 gelas misalnya segelas sebelum makan misalnya atau setengah gelas sebelum makan atau 1,5 gelas sesudahnya. Setelah itu imbah sahur nih atau imbah sahur imbah taraweh kan. Nah itu bisa minum sekitar 4 gelas atau kalaunya itu terlalu banyak ini betuyok 4 gelas bawa minum taraweh tuh bawa misalnya 4 rakaat minum air gelas. Kayak pikir Pak Amin terus. Nah, Pak Amin terus ya. Karena memang terbiasa, bilangnya belum terbiasa memang itu kalau sudah terbiasa dipolakannya kada nang Pak Amin lagi. Nah, dan kena subuh 2 gelas pula. Jadi kadang-kadang dia ada iklan jadi berbuka dengan yang manis jelas. Sebenarnya minang berbuka terbaik itu pakai biji putih karena nasi dan makanan yang berbentuk tepung kan berbentuk karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita itu akan berubah jadi gula deh. Jadi kita usah lagi dibanyakin gula di dalam awak. Ini menurut hitung-hitungan orang gigi awak kita tuh kalau minum perlunya gula sakar, gula putih ujar kita itu perlunya 2 sendok sehari itu lagi. Sisanya itu sudah terpenuhi lawan makanan kita yang lain, karbohidrat yang lain, nasi kah, wade kah, mentok kah, gabung kah, roti kah, itu akan menjadi gula setelah bercampur lawan enzim amilase di dalam hidup kita. Nah, jadi minumnya harus cukup, makannya secukupnya aja, karena kita perlu sehat nih. Bukan wajib bagi paru kan kita jadi sehat kembung yang jadinya terlalu banyak. Dengan pola mulai sahur sampai hubungan itu selama orang untuk kondisinya baik itu kan bakalan ibadahnya itu kan bakalan mati karena puasanya kecuali ada penyakit penyerta itu malah jadi sehat. Jadi sekali lagi puasa itu dalam proses kita puasa itu dalam kita berjalannya puasa dari sahur sampai
berbuka sekitar 14 jam, itu proses akan regenerasi sel lah, jadi regenerasi sel segitu jadi lebih baik. Imbah itu kayaknya nang pembuluh darah kita akan jadi lebih bersih, karena biasa kita itu makanan gitu banyak bener gorengannya, nah banyak bener segala nang gorengan rata-rata kita makan itu banyak ini nang jadi kolesterol. Kolesterol itu di pembuluh darah itu kayaknya ya menempel di pembuluh darah, ya jadinya pembuluh darah itu punya ada orang PDAM nih kayak pipa, nah munnya banyak nang tempelan banyak blok itu kada lancar lagi jadinya. Nah kada lancar itu kadang-kadang mau ulah nang kesemutan, kram, nyapat tuh sedikit-sedikit. Itu kalau nyenang penyumbatannya atau kada lancarnya dibagi satu di tangan. Nah kalau saluran pembuluh darahnya ke otak ya stop jadinya, wilayahnya nang tersumbat atau kada lancar. Nah jadi dengan puasa paling kada siang karena mau makan gorengan. Dan jangan lagi sesuatu nang ibaratnya kada terlalu sehat, sudah kita menahan seharian dan kalau sehat mesti pokoknya kita harus dimakan ulang. Jadi kalau kita awas seharian menghindari, kenapa bukanya harus ditamon itu ulang, usahakan tetap dengan makanan sehat. Nah jadi istilah berbuka, kembali lagi istilah berbuka dengan yang manis tuh kada salah juga, cuma kada terlalu tawa juga diamalkan. Yang terbaik itu menyebutnya. Jadi intinya, supaya sehat itu berbuka dan berpuasa segala macam itu ya mengendalikan diri. Masalahnya kita tuh banyak menukar macam-macam makanan, habang hijau segala macam. Kan itu sebenarnya banyak banget sehat warnanya. Nah kalau kita ubah warna, pintol itu namun kada sehat apa? Kadang-kadang makanan kada sehat itu warnanya. Biar melihat tomatnya. Tomat itu kalau warnanya itu kada sehat, biar kena tangan punya sehat tuh nanong bagus warna alami itu bilangnya kena tangan bisa bilang tuh bekasnya. Kalau ini warnanya tuh nang kada sehat, biasanya kena tangan kita besok tuh pasti bekas abang-abang. Karena kada kita hilang. Itu yang kadang-kadang nang berbahaya juga. Nah, jadi tadi ulah lupa derjo masalah nang bisa menyebabkan kanker sama nang minyak trans. Kanker itu sebenarnya gue lain yang misalnya sesuatu itu masuk ke dalam awak lalu itu jadi kanker. Kanker kamu kuman misalnya masuk ada. Kanker itu sebenarnya sel awak kita juga. Sel awak kita nang menjadi jagoannya jadi jagoan itu jadi harap di dalam awak menguasai bekenal di dalam awak. Nah itu menjadi sel kanker. Ada yang ganas, ada yang kada. Nang kada ganas itu misalnya nang kayak benjolan aja. Nah kayak benjolan aja pindah bekenal bisa misalnya nang paling sederhana teralat pindah bekenal terus. Nah itu sebenarnya nang bibit-bibit kanker itu bisa. Makanya kadang-kadang nama ulah inya itu jadi ganas kadang-kadang di otak-atik. Kadang-kadang benjolan itu kadang-kadang nama ulah jadi ganas dipiciki lah dia apa-apa. Kadang-kadang reaksi normal awak biasa memblok menyelubungi sel nang ganas ini sebenarnya apa mati gitu juga. Cuma kita macam-macami lalu jadi ganas. Itu sebenarnya kadang-kadang sel kayak itu lemak berlebih juga ada. Cuma numpuk di dalam bisa di sel-sel kita jadi kuat, itu salah satunya bisa juga. Jadi kenapa orang Bahari itu sehat-sehat daripada kita begini? Bahari itu sayur-sayur ada tapi bisa perut. Wah ini biar ada nang tarong itu ada jenuh kayak ibu tangan nih. Ini diculupinya ke dalam ada cair nang santunya. Ada nang cairnya nang gitu. Dua tiga sehari ini masuk hari juga nih. Kayak penghilangan. Ayam itu punya ingin 2 bulan tuh anak kayak gitu. Mungkin hanya ini 2 bulan sudah kawat dipanen deh. Nah itu kan kadang-kadang hal yang hormon-hormon nama ulah pas masuk ke dalam awak kita
kadang-kadang hormon nanang perangsang nang tumbuh general itu maulah nang sel-sel nang ada itu jadi generalnya. Nah jadi itu yang kadang-kadang memicu pertumbuhan kanker dalam awak. Nah jadi dengan puasa itu maulah nang intensitas nang masuknya bahan makanan ke dalam awak itu berkurang dan pada saat kita habis memiliki dan habis makan itu sel-sel rusak dan sebagainya itu akhirnya dimakannya, dihancurnya, diperbaikinya rusak. Itu salah satu mampulah puasa itu jadi sehat. Nah jadi sehat. Lalu pindahnya nang puasa pembuluh darah sunyi lebih lancar. Makanya puasa itu nang hari pindahnya apa? Nang tidur itu ibadah kan? Ada lagi begini diperdahkan hadisnya palsu. Nah jadi sebenarnya puasa itu bukan hampir bepergian, hampir beraktivitas, sebenarnya menata aktivitas kita. Misalnya aktivitas itu kita fokusnya pagi, misalnya pagi aktivitas agak berat karena pada pagi itu pas kita ingin makan sahur itu gula darah di dalam awak itu tinggi. Artinya gula darah itu sumber energi bahan bakar kita. Pas bahan bakar kita cukup, awak itu beraktivitas dengan baik. Bila kemarian ada usah lagi nang beraktivitas fisik nang sambil beruji lagi sambil mengatik saja begini. Nah anak ada terlalu menghabiskan nang berhubungan lawan aktivitas fisik. Nah jadi ditata hijau bukannya nang ada bagaimana lagi bulan puasa, tapi menata aktivitas kita supaya nang tetap bagaimana dan puasa tetap jalan. Berbelos kan? Nah, jadi mudah-mudahan kita puasa tetap bisa berjalan dan kita tetap sehat. Artinya makanan dijaga, jangan berhemat, tetap dengan porsi biasa aja. Artinya misalnya makan sahur banyak sekira kuat seharian rendah itu sekali lagi dari awal ini maksimal itu 8 jam sudah habis semuaan. Jadi tetap dalam porsi biasa. Nah, jadi bilangnya habis itu lemak kita di dalam awak lemak kelebihan. Kalau orang buru misalnya lemak sudah menumpuk di parut atau di paha segala macam. Nah, jadi sekali lagi itu dulu bisa lo sampaikan. Ada yang tahu nggak boleh ngapain? Gitu dulu lah. Yang terima kasih atas segala perhatian yang seberdan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lalu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.